Sahabat Monitor Indonesia, apa kabar semua? Kali ini kita akan berbincang dengan mantan pengacara Baradae, Bang Deolipa Yumara. Kita akan berbincang terkait dengan gugatan atas keputusan Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa dugaan kuat terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua Huta Barat terhadap Ibu PC, istri mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Di hadapan kita sudah ada Bang Deolipa Yumara. Apa kabar, Bang? Oh, kabar baik, Bang Hotman. Ya, terima kasih, Bang. Buat masyarakat Indonesia yang nonton apa? Monitor Indonesia, podcast Monitor Indonesia, salam merah putih dari pengacara Merah Putih. Salam merah putih. Salam merah putih. Bang, ini perkembangan kemarin, Abang kan press conference terkait dengan gugatan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Mungkin seperti apa sih, Bang? Kenapa melakukan itu, Bang? Jadi gugatan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Memang kita ada target rencana menggugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, PMH. Nah, itu kita rencanakan memang sesuai undang-undang, ya gugatan itu dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). PT-UN ya? Ya, kalau di Jakarta itu PT-UN itu adanya di Jakarta Timur, pengadilannya di daerah dekat wali kota lah, belakangnya wali kota Jakarta Timur tuh ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka yang khusus menangani persoalan-persoalan hukum berkaitan dengan tata usaha negara. Artinya lembaga-lembaga negara yang mengambil keputusan yang sifatnya publik dan merugikan satu individu atau orang lain atau banyak orang, gitu, di PT-UN namanya. Nah, memang kita rencana menggugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke sana. Tapi kita harus melakukan pemberian surat teguran dulu, surat somasi kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dan sudah dilakukan? Sudah, kemarin kita lakukan untuk Komnas HAM hari Jumat kemarin. Ya, kira-kira Jumat kemarin lah, itu Komnas HAM. Kita sudah ajukan teguran berupa keberatan terhadap pernyataan Komnas HAM yang menyatakan menduga si Joshua itu melakukan pelecehan dan tindak kekerasan terhadap Putri di Magelang. Itu pernyataannya sifatnya publik dan dugaan. Itu Komnas HAM. Nah, kemudian besok hari Senin, Bang, kita juga akan mengajukan teguran somasi kepada Komnas Perempuan. Besok itu kita layangkan surat yang sama kepada Komnas Perempuan, yaitu surat keberatan terhadap adanya pernyataan publik dari Komnas Perempuan yang menyatakan adanya dugaan bahwasanya si Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan dan tindak kekerasan terhadap Putri di Magelang juga. Nah, dua-duanya itu kenapa kita kemudian tegur? Kita tegur supaya mereka menarik pernyataan mereka, atau mereka kemudian menyatakan kepada publik bahwasanya pernyataan ini adalah tidak benar dan sudah melampaui kewenangan mereka sebagai lembaga negara. Gitu. Jadi yang kita minta supaya mereka menarik pernyataannya. Tapi kalau mereka kemudian tidak menjawab atau tidak merespon, atau responnya adalah negatif atau responnya bandel, ya sudah, 10 hari ke depan kita bisa melakukan gugatan ke PT-UN kepada 10 hari. Gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat mereka ini, Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini, sebagai lembaga negara yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, itu tadi. Nah, bagaimananya ya nanti kita tunggu prosesnya. Yang jelas, kenapa kita kemudian menggugat? Karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu bukanlah lembaga pro justisia. Lembaga yang pro justisia itu pro dengan keadilan, rasa keadilan masyarakat. Nah, lembaga yang resmi untuk pro justisia tentunya kan ada hakim yang ditunjuk, jaksa yang ditunjuk, penyidik polisi yang ditunjuk, dan pengacara yang ditunjuk oleh lainnya, yang dalam perkara yang sama. Nah, itu yang disebut sebagai pro justisia. Persoalannya kan Komnas HAM dan Komnas Perempuan kan bukan lembaga pro justisia, sehingga mereka tidak pantas menyampaikan pernyataan-pernyataan sifatnya publik kepada masyarakat mengenai persoalan hukum.
yang sifatnya adalah persoalan pidana, ya pidana sebenarnya normatif, pidana kriminal biasa aja. Apalagi Komnas HAM ini kan harusnya kan pelanggaran hak asasi manusia berat, Iya. bukan yang sifatnya individual. Kemudian Komnas Perempuan kan harusnya melindungi martabat wanita, bukan martabat tersangka yang dilindungi kan. Iya. Harusnya kan yang dilindungi orang tuanya si Yosua atau orang tuanya si Eliezer yang menderita juga kan harusnya dilindungi itu. Ya kita nggak tahu apa yang mereka lakukan kan, tapi yang jelas dari fakta-fakta yang mereka kerjakan, ya kita sebagai yang punya hubungan hukum juga dengan persoalan ini, ya kita berhak melakukan gugatan. Jadi legal standingnya ada. Jadi nanti apabila nih tidak ada perubahan dari hasil somasi 10 hari ke depan gitu, dan Komnas HAM tidak merubah pernyataannya yang menyatakan diduga kuat Brigadir Joshua Huta Barat itu melakukan tindakan pelecehan seksual, itu nanti apa kira-kira mungkin nanti outputnya apa, dampak ke depannya itu buat Komnas HAM? Kalau tidak ada mereka penarikan terhadap pernyataannya atau permohonan maaf atau lain-lain sehingga kemudian ini membuat ininya tetap stuck ya, artinya stuck, kita lakukan langkah hukum menggugat, menggugat perbuatan melawan hukum, sehingga posisi pernyataan mereka ketika kita sudah ajukan gugatan itu menjadi posisi status quo juga. Jadi pernyataan yang tidak bisa dipakai oleh apapun juga, baik di pengadilan atau peringan atau petunjuk nggak bisa dipakai karena sedang kita gugatkan pernyataannya. Termasuk oknum-oknumnya juga, seandainya gugatan kita ini diterima oleh pengadilan, tentunya kan ada satu posisi di mana oknum-oknum yang menjabat berisiko juga kena posisi hukum. Kita lihat apakah ada posisi lanjutan, posisi hukum perdata lanjutan, atau malah posisi pidana. Kan ada dugaan mungkin mereka menyelewengkan kewenangannya. Kalau mereka melanggar prosedur sebagai mereka pejabat negara di Komnas HAM, tiba-tiba mereka melampaui kewenangan, kan berarti kan itu sudah tidak prosedural kan. Bisa ada sanksi administratif, bisa juga ada sanksi pidana. Kita lihat celahnya di mana. Saya akan kejar sampai sana, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bang Diolipah, kira-kira apa sih sebenarnya motivasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan membuat salah satu kesimpulan terkait dengan Brigadir Joshua ini, Bang? Kalau motivasi sebagai kepastian, saya nggak tahu. Tapi kalau sebagai dugaan, ya kita bisa menduga-duga. Mungkin Komnas HAM mungkin sudah menerima amplop coklat. Komnas Perempuan juga sudah menerima amplop coklat. Kita nggak tahu ya amplop coklat isinya apa. Yang penting mungkin sudah menerima dugaan ya. Mungkin sudah menerima amplop coklat. Nah, ya kita duga begitu. Ya kan kita punya hubungan hukum juga bisa menduga begitu. Kenapa? Karena dari awal Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu begitu aktif terlibat dalam persoalan Putri ini. Dari awal Putri melaporkan juga dia dilecehkan di Jakarta, kemudian timbul gerasa-gerusu rapat-rapat antara kepentingan kepolisian yang pertama dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Mereka ada terus dari awal kan. Justru yang terlambat masuk tuh LPSK. Ya kan. Nah, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, apalagi kita bercermin dari LPSK, di mana si Sambo sendiri bawa amplop coklat ngasih kepada LPSK kan. Diakui dan diterangkan oleh LPSK memang ada amplop coklat dikirimkan ke mereka, tapi mereka tolak. Ya kan, karena mereka gemetar semua kan. Nah, kalau Komnas HAM kita nggak tahu, mungkin juga dikirimkan amplop coklat atau diterima. Mungkin juga si Komnas Perempuan dikirimkan amplop coklat dan diterima, mungkin. Sehingga mereka kemudian mau nggak mau gabung sama si Sambo nih untuk nyelamatin Sambo kan, karena perintahnya begitu. Karena kan ini kan Komnas HAM sama Komnas Perempuan juga kelihatannya penakut orangnya. Terbukti dia punya bos Komnas HAM bilang, oh itu si Sambo orang berbahaya, orang begini-begini, dia jago ini kan, pokoknya orang mafia lah, sehingga hati-hati kita kan gitu kan. Itu kan cerminan secara psikologis di mana mereka kemudian takut, sudah terima uang mungkin, sudah terima amplop coklat mungkin, tapi kemudian kalau mereka berbelok bisa jadi mereka diajar oleh grupnya Sambo gitu kan, terima uang atau terima amplop coklat, ya mungkin aja dugaan ya. Terus kemudian ya mungkin ada rasa takut gitu. Rasa takut ya Bang Dio ya? Iya, rasa takut untuk berbelok, ya kan. Kalau LPSK kan bebas aja karena nggak ada amplop coklat, mereka nggak terima, nggak terima. Jadi mereka bebas berekspresi, bebas menyerahkan pendapatnya. Dan kemudian Komnas HAM sama Komnas Perempuan ini akhirnya melakukan suatu tindakan yang gegabah, melampaui kewenangan mereka sebagai lembaga negara yang sifatnya adalah
lembaga negara yang tertutup sebenarnya, karena informasi-informasi yang mereka dapat harusnya mereka semua laporkan kepada presiden. Ketika sudah menjadi kepastian atas izin presiden, baru mereka sampaikan kepada publik sebagai temuan. Tapi itu juga yang sifatnya pelanggaran berat hak asasi manusia. Misalnya ada proses pembunuhan terhadap sekian banyak orang di suatu desa. Mereka datang, mereka temukan, oh ada fakta-fakta, ada temuan-temuan. Karena sesuai dengan kewenangan mereka bisa sampaikan kepada publik. Itu juga atas pengetahuan presiden, atas izin dari Menko Polhukam. Harusnya begitu. Bang, apakah kemungkinan dengan salah satu kesimpulan dari Komnas HAM itu yang menyatakan bahwa Brigadir Joshua diduga melakukan pelecehan seksual terhadap PC? Apakah itu nanti berpengaruh di pengadilan? Ya, jawabannya tidak. Apalagi ketika kami melakukan gugatan terhadap itu kan, sehingga membiarkan suasana. Ini kan mereka menyampaikan ini ke publik supaya mempengaruhi pikiran-pikiran publik kan. Hanya mempengaruhi publik, tapi kalau di persidangan tidak ada masalah. Di persidangan tidak dipakai, harusnya tidak dipakai. Tapi kadang-kadang kan pembela dari Sambo ini kan kadang-kadang memakainya sebagai petunjuk. Oh ya, ada data dari Komnas HAM menyatakan begini. Kemudian Komnas Perempuan menyatakan begini. Mohon tim kiranya mempertimbangkan ini kan, begitu kan, sebagai saksi kan. Bisa juga mereka pakai ini, cuman kan menjadi sesuatu yang sangat janggal atau bertentangan dengan hukum. Ya masa iya Komnas HAM kemudian berpihak kepada tersangka pembunuhan berencana. Komnas Perempuan juga begitu. Ini dia yang harus kita. Saya akan kejar ini sampai kemana nih Komnas HAM sama Komnas Perempuan ini. Kabarnya juga mereka sudah dalam proses oknumnya mau diganti karena masa jabatannya sudah mulai berakhir kan. Tapi nggak apa-apa, kita kejar aja terus. Sekaligus pembelajaran supaya mereka lembaga negara ini nggak sewenang-wenang. Tapi kan ini bukan oknum, Bang, tapi ini kan keputusan organisasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan sendiri. Betul. Ini kan di Komnas HAM sebagai organisasi kan terdiri dari individu-individu. Ada ketua, ada wakil ketua, ada tim, ada sekretaris, ada bendahara kan. Ini kan sebenarnya individu yang berlindung di balik nama Komnas HAM lembaga. Tapi kan mereka individu-individu juga yang kita bisa kejar individunya. Bisa jadi mereka ada mungkin terima amplop coklat sehingga susah mereka bekerja yang bisa. Oknumnya. Ya enggak, ya memang yang di polisi aja institusi polisi oknumnya juga penjahat semua kebanyakan yang ketangkap kemarin itu. Ya kan, makanya kita nggak boleh menghubungkan antara institusi secara murni dengan oknum. Karena mentang-mentang dia institusi, oh jangan, ini kan institusi. Enggak, harus kita kejar sampai oknumnya. Makanya adalah pembersihan. Bisa jadi di Komnas HAM juga harus ada pembersihan. Termasuk pembersihan mungkin kalau memang tidak berubah, memungkinkan nggak Komnas HAM sama Komnas Perempuan dibubarkan saja mungkin gitu, Bang Diolip? Bisa. Kita gugat pembubaran Komnas. Komnas itu kepanjangan apa sih? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi itu suka terima komisi kali ya. Ya kan, mungkin aja namanya juga komisi, mungkin diganti namanya dewan kan gitu kan. Dewan Hak Asasi Manusia, supaya kalau dewan kan nggak ada komisi. Kalau komisi kan berarti kita juga, kalau komisi kita terima komisinya berapa kita nih kan begitu sifatnya. Makanya ada beberapa frase atau kata per kata yang kemudian sebenarnya tidak masuk dalam konteks kelembagaan. Kayak komisi-komisi itu nggak masuk. Karena komisi itu punya dua pengertian. Komisi sebagai suatu kumpulan anggota, atau komisi sebagai dapat duit nih, ya kan? Komisi. Coba aja kita kalau habis bantu orang berdagang misalnya jual beli tepung, ya kan? Jual beli tepung di pasar sini nih, Cililitan kan? Udah banyak kita berapa puluh ton kita yang caloin. Bang, mungkin kita yang cawain kan, Bang, mana komisi aneh nih, komisi aneh gitu, 5% lah dari semua kan begitu jadinya. Makanya kata komisi kan punya dua pengertian, jadi kita coba tarik kembali, mungkin jangan komisi lah, mungkin dewan juga, Dewan Hak Asasi Manusia misalnya. Kan ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga Dewan Hak Asasi Manusia, ada juga nanti Dewan Percintaan, karena harus ada begitu. Jadi jangan komisi lagi. Jangan komisi, karena komisi kan interpretasinya dua. Komisi sebagai anggota kumpulan anggota yang secara formal, atau komisi duit kan begitu. Jangan-jangan komisi HAM ini jadi komisi duit. Mana kita tahu. Tapi kita juga kira-kira kita tahu juga sebenarnya kan yang terjadi apa. Cuma kan buktinya nggak tampak.
kita tahu itu rasanya dan aromanya ada, tapi nggak tampak. Karena kan lewat amplop coklat. Kalau lewat transfer kan masih kelihatan. Iya. Kalau lewat amplop coklat, set, hilang tuh amplop. Udah amplopnya udah masuk tong sampah, coklat amplopnya. Isinya yang masuk ke kantong. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Namanya juga mungkin, bisa jadi. Iya. Nah, mau nanya apa lagi, Bang? Iya, Bang. Nah, Bang, kemarin itu Ketua Komnas HAM itu Ahmad Taufan Damanik itu menyatakan bahwa laporan Komnas HAM secara keseluruhan seharusnya kan diserahkan ke Presiden dan itu belum diserahkan sampai sekarang. Dan apakah mungkin beda apa yang disampaikan ke publik kemarin dan ke Presiden atau seperti apa sih Bang Abang berharap? Ya enggak. Kalau disampaikan ke publik tentunya Presiden live di publik kan. Iya. Jadi makanya apa yang disampaikan kepada publik tentunya sama persis dengan apa yang disampaikan ke Presiden. Iya. Cuman kan seharusnya kan tidak boleh disampaikan ke publik karena itu akan menimbulkan kegaduhan. Gitu. Sama kayak begini nih. Kita ini ada ketahuan selingkuh. Iya. Sama orang kan. Harusnya kan orang kan bilang begini, jangan kasih tahu bini ya kan begitu. Orang ini tetap ngasih tahu bini. Kan ramai jadinya kan. Iya. Harusnya kan coba diem-diem aja kan kita ada duit nih buat nyumpel kan gitu kan. Mungkin kita udah nyumpel duitnya kurang juga dia dikasih tahu bini kita yang lebih besar duitnya kan begitu. Akhirnya ketahuan selingkuh rusaklah kita kan begitu. Nah, jadi ini bahasa-bahasa informal yang tadi saya ceritakan dengan bahasa formal di mana seharusnya Komnas HAM secara formal tidak boleh ceritakan ke publik. Nanti malah publik antipati, gaduh, kemudian rame. Karena apa? Ada rasa empati yang dilupakan oleh si Komnas HAM. Dan kemudian fakta-fakta juga tidak menyatakan demikian. Dan Mabes Polri juga udah bilang nggak ada pelecehan, nggak ada kekerasan. Tiba-tiba Komnas HAM bicara begitu dan Komnas Perempuan, sehingga itu timbullah kekacauan, kegaduhan, gaduh segaduh-gaduhnya. Orang kan jadi ngeliat Komnas kayak ngeliat apa aja lembaga ini kan gitu. Nah, pantas saja dibubarin. Bang, kembali terhadap kasus Brigadir J yang kini sekarang ditangani oleh Barreskrim dan baru P19 dan bolak-balik ini dari Kejagung ini Bang. Abang gimana melihatnya ini Bang? Sebenarnya itu bukan bolak-balik ya. Itu kan dari polisi dikirim bolak. Iya. Sama jaksa buru-buru bolak lagi. Ini masih bolak-bolak aja, ini belum bolak-balik. Kalau bolak-balik itu dibolakkan dulu ke sana, lama ini seminggu 2 minggu baru dibalikin. Iya. Ini kan baru bolak kan gitu. Iya. Masih bolak-bolak, bukan bolak-balik. Masih bolak-bolak ya? Iya, karena baru 1 hari, baru masuk pagi, sore atau biasanya langsung dibalikin. Berarti kan ini bola panas. Bolak itu dari kata bola tambaka, jadi bolak. Iya. Bolak sana dibalikin lagi. Iya. Jadi perkara motif itu nggak pasti karena apa? Yosua-nya meninggal. Kemudian 2 orang yang jadi saksi tersangka semua. Berarti kan mereka itu kelompok persekongkolan jahat. Persekongkolan jahat. Ya, jadi nggak bisa dipakai mereka kesaksian mereka. Jadi ya motifnya dianggap nggak ada sebenarnya. Ya, makanya harusnya dari kepolisian itu ketika membuat berkas motifnya dihilangkan aja, langsung aja peristiwa hukum. Dan motif pertamanya adalah karena si Sambo kemudian naik darah, panik atau naik pitam karena ada cerita yang membuat dia naik pitam sehingga akhirnya dia merancang pembunuhan kan gitu. Itu aja cukup. Kalau motifnya nggak bisa dipastikan. Tapi motif bukannya bisa itu untuk meringankan hukuman di pengadilan, Pak? Enggak. Yang penting peristiwa hukumnya. Begini, kalau pembunuhan biasa itu tanpa motif dan dia harusnya seketika sekaligus kalau pembunuhan biasa. Iya. Misalnya saya dengan batan di sini, tiba-tiba saya nggak sengaja ngelempar handphone ke Bang Hotman. Iya. Kaget Bang Hotman kan? Kenapa gue dilempar kan gitu kan? Iya. Apalagi pas dilempar handphone masuk kantong. Iya. Pas kemudian bininya Bang Hotman datang gitu kan? Tik, lu kenapa handphone ada 2? Kan gitu kan? Iya. Lu susah kan? Akhirnya Bang Hotman marah nih, habis dimarahin bini langsung buru-buru gebukin kita, mati kita. Nah, itu pembunuhan biasa. Karena apa? Sifatnya spontan sekaligus. Kalau pembunuhan berencana itu udah ada waktu, tenggang waktu, dipikirkan, dirancang, itu pembunuhan berencana. Namanya rencana. Iya. Rencana kan ada tenggang waktu. Ada rencana baik, ada rencana jahat. Ada rencana manusia, ada rencana Tuhan. Iya. Ya. Jadi ketika waktunya udah lebih dari
5 jam 6 jam ada rancangan itu berarti kan sudah pembunuhan berencana. Apalagi dari beberapa saksi memang sudah diatur. Nanti kamu kalau sampai di Duren 3 Jakarta kamu begini-begini ya, pisaunya mana ini kan, itu udah rancangan. Iya. Gitu. Kalau motif sih jadi ya bisa apa aja. Iya Pak. Ya, Bang, kita flashback dulu Bang. Waktu Abang dulu masih pengacaranya Baradae Bang. Pengacaranya Eliezer. Iya. Eliezer ini kan kita ketemu dia. Memang dia juga udah pengen ngaku, tapi dia masih bingung, masih bimbang. Sama penyidik dia udah ngaku sedikit, tapi belum diceritakan. Ngaku iya, saya mau berubah. Cerita, saya mau jujur. Sudah ada ini kelihatannya saya memang melakukan, gitu kan. Iya, Bang. Tapi ada cerita lain. Nah, proses ini masih titik terang namanya. Sudah ada perubahan. Tapi kemudian kita lanjutkan dengan penyidik, kita selesaikan bersama-sama lewat doa, lewat nyanyi-nyanyi, kemudian lewat telepon pacarnya juga, pacarnya si siapa, Eliezer ini kan, via telepon ya. Sehingga ketika Eliezer tenang, habis berdoa dia plong, habis dia nyanyi rohani dia plong, dia terbuka, akhirnya dia bilang, oke, saya mau ceritakan sedikit. Dia ceritakan lah. Habis itu dia bilang, saya mau tulis sendiri. Ya ditulis sama dia. Iya. Jadi begitu. Nah, ditulis sama dia, jadilah itu terang semua kan. Ya kan, karena dia habis berdoa tentunya diisi yang apa yang dia ketahui dan dia lihat dan dia rasakan langsung. Berarti tulis tangan semua ya? Semua tulis tangan. Tidak hanya lisan ya? Dia tulis tangan, habis tulis tangan berapa lembar itu kemudian dicap jempol. Cap jempol yang suruh juga kan si Pak Sarjanto, cap jempol kita minta tanda tangan dan cap jempol. Iya. Jadi cap jempol tiap lembarnya 2 kali sama tanda tangannya itu 2 kali tiap lembar. Iya. Ya. Mungkin apa sih Bang kalimat perintah yang disampaikan oleh Sambo sehingga Baradae itu mau melakukan penembakan Bang? Ya perintahnya Sambo, ya tembak udah kan gitu kan. Sambo nanti saya mau hajar si Yosua ya. Apanya saya dendam banget sama Yosua nih, kamu turutin perintah saya kan begitu. Ya rapi-rapi lah si Sambo kan, bersih-bersih pistolnya si Yosua juga diambil gitu. Habis itu ya Eliezer suruh naik, mana pistolnya, suruh nembak langsung. Tapi kenapa harus Baradae yang disuruh nembak gitu? Ya karena yang bisa nembak dia doang sama si Ricky. Kan yang mau ditembak Yosua. Ajudannya kan cuma ada 3 orang sama 2 brimob. 2 brimob kan di bawah, 2 brimob kan bukan orang dalam. Iya. Orang dalam tuh Daden, Ricky, Yosua, sama Eliezer. Iya. Kan Daden ini kan sama satu lagi tuh si siapa, Matius tuh siapa itu yang nggak aktif yang ini. Nah kalau Daden kan ikut sama Sambo dan dia nggak mau campur. Tapi dia juga ikut provokasi kelihatannya dia ikut provokasi untuk menjelek-jelekan si Yosua karena dia kan termasuk orang lama juga. Iya. Gitu. Nah tinggal Yosua sama si Ricky suruh nembak nggak berani. Si Eliezer yang suruh tembak, yang ditembak Yosua. Padahal kalau di dalam kemarin itu waktu rekonstruksi kemarin itu Bang, itu kan samanya berteman baiknya Joshua dengan Eliezer. Ya iya kan, memang berteman baik mereka. Joshua itu udah 2 tahun dinas di tempatnya si Sambo. Sementara Eliezer baru 8 bulan. Iya. Nah, Joshua sama Eliezer kan ada kamar masing-masing, tapi pas di Magelang mereka satu kamar. Ya, setiap hari satu kamar berdua, setiap malam tidurnya bareng. Tapi bisa ya seorang temannya disuruh nembak? Ya bisa aja, namanya perintah. Dan mau lagi gitu ya Bang? Ya, kalau nggak mau kan dia yang ditembak. Dia yang ditembak ya? Iya kan, karena si Sambo megang pistol, Eliezer megang pistol. Eliezer nggak mau nembak, ya sudah dimatiin dua-duanya supaya nggak ada bukti kan begitu. Itu yang ditakutin Eliezer kan. Bang, apakah memang Baradae akan dikorbankan dalam kasus ini Bang? Ya enggak. Kalau kemarin sih iya, waktu dia skenario-nya tembak menembak dikorbankan. Tapi kalau sekarang sih enggak, kan dia jadi saksi apa? Saksi kolaborator kan itu. Ya kemudian juga dia jujur kan. Kemudian faktanya dia dalam di bawah perintah murni ya dia bisa lepas dari hukuman. Bisa bebas ya Bang? Bisa bebas. Makanya kenapa Sambo dipecat, si Eliezer kan belum dipecat sama Ricky. Dua-duanya masih sebagai polisi loh.
Tapi sekarang masih polisi mereka itu kan, belum pernah dipecat kan? Iya. Ya, jadi memang ada rencana kalau mereka lepas ya tetap jadi polisi, tetap menjabat. Gitu. Tapi keyakinan abang kalau Brigadir E ini bisa ya, Barada E ini bisa lepas ya bang ya? Bisa. Ya? Bisa. Termasuk Bribka Ricky juga? Ya kalau Ricky kemudian tingkat kesalahannya dia nggak terlalu fatal kan, dia juga nggak menembak kan. Tapi kalau dia menembak juga ya fatal juga, karena dia kan termasuk dalam yang merencanakan juga. Iya. Sama diduga si Daden juga merencanakan. Iya bang, ini kasus ini udah lebih daripada 2 bulan bang, belum tuntas juga. Apa sih yang terjadi menurut abang? Yang terjadi, ya itu kan banyak skenario yang terjadi. Banyak orang yang terlibat, banyak skenario, dan masyarakat juga ikut campur kan, pengen tahu. Masyarakat Indonesia kan dengar gini juga akhirnya kepo semua, akhirnya ini aja yang dibahas. Sampai sekarang, sampai Bang Hotman kemarin kan ini juga yang dibahas. Iya bang. Iya kan? Betul kan? Betul bang. Betul. Makanya ya sudah, ya mari kita bahas bareng-bareng lagi kan. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa sampai lama ini lama? Ya salah ya, karena kita semua pengen tahu apa yang terjadi. Coba kalau kita semua nggak pengen tahu kan nggak ada kasus ini. Ada kasus pun dia aja nggak ada yang ngertian gitu. Saya ingin tahu yang membuat kasus ini jadi kelihatannya berat dan lama. Iya. Bang, ini Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Presiden sekarang sudah cenderung membisu terhadap kasus ini, bang. Oh iya kah? Oh dari mana, bang? Iya, dari beberapa ini juga. Beberapa hari dicek-cek kok nggak ada suaranya gitu. Itu kenapa, bang? Kira-kira, bang? Nggak tahu saya. Biasanya orang kalau diam itu kan pasti ada sesuatu yang terjadi. Daripada gua kena, kata Presiden kan, kata Mahfud, daripada gua juga kena urusan gua kan begitu. Gua diam aja deh, belakang nggak tahu kan gitu. Maksudnya kena gimana, bang? Ya, contoh kita begini, kita habis main QQ bareng, lagi sama 4 orang main QQ, ketahuan Pak RT kan, lu ngapain di QQ gini? Oh saya nggak main, yang main kan mereka berempat. Ini kan, saya kita 5 orang nih, kita udah selesai main nih, kita diem aja. Ketahuan sama Pak RT nih, so main QQ semua berempat ya, tuduh-tuduhan dong. Iya. Kita kan sempat main juga di awal-awal. Terus kalau kita ditanya, lu ikut main juga? Ya kan kita diam, nggak tahu saya kan begitu. Iya. Gitu. Kalau kita ngoceh-ngoceh, oh iya mereka main berempat kan kita saksi. Mereka ada bilang, lu juga ikut main kan gitu. Kira-kira begitu ceritanya. Coba aja disimulasikan ke wilayah-wilayah ke sana. Saya nggak menduga atau menuduh ya. Juga nggak ini, saya cuma simulasi aja kemungkinan yang terjadi kalau kita main QQ gitu. Tapi ini nggak ada kaitannya sama Presiden loh, sama Mahfud MD. Ini kan cuma persoalan main QQ, ya kan? Main judi lah. Nggak ada kaitannya sama Presiden sama Mahfud MD. Makanya saya bilang saya nggak tahu mereka tuh kenapa diam-diam aja sampai sekarang. Kan gitu. Menko Polhukam. Oh ya. Yang masih diam sampai sekarang sejak ini beberapa minggu sejak dari Komisi 3 DPR beliau diam gitu. Mungkin apa sih, bang, sebenarnya yang ada yang dirahasiakan menurut abang, bang? Ya kita nggak tahu. Orang kalau diam kan suka merasakan sesuatu. Kita punya anak juga gitu, kalau punya anak gitu kan, habis terima duit dia diem aja. Udah makan belum? Enggak, diem aja. Soalnya udah pegang duit ya gitu kan. Gitu. Ya kadang-kadang begitu, kalau orang diem kan ada rahasia memang. Kira-kira apa itu, bang, rahasianya, bang? Nggak tahu saya. Sama kayak orang main judi itu, main QQ, terus kita juga main QQ, terus ditanya sama Pak RT, wah lu main? Enggak, kita nggak main gitu kan. Iya. Diam aja gitu. Kalau kita ngaku, dipukulin kita sama yang main judi juga. Lu kan ikut main lu kan begitu. Kalau bisa ya kita nggak ngaku. Tapi kan ini orang main judi, bukan si Menko Polhukam, bukan juga si Pak Presiden. Pak Presiden mana tahu main judi sih? Menko Polhukam juga bukan tukang orang main judi, jadi nggak ada kaitannya, emang. Tidak ada kaitannya. Iya. Tapi Sambo ini kan begitu sakti gitu ya, Pak? Ya mungkin duitnya yang banyak si Sambo ini mungkin dari duit judi kali, banyak dia kali, sehingga dia bisa bantu siapa aja. Kadang-kadang ini kan kita mau kampanye jadi DPR aja duitnya harus banyak. Iya. Ya kan, kalau duit cuma 5 miliar mana cukup buat kampanye. Paling enggak 50 miliar, ya kan, buat bikin flyer, buat bikin spanduk, buat disebarin, buat sewa artis, buat nyanyi, buat kita belaga-belaga jadi orang dermawan, kan begitu kalau jadi DPR mah, calon DPR ya. Partainya bebas, tapi kan tetap aja, halo kami datang ke desa ini, kita akan bantu supaya pembangunan lancar ya, jangan lupa ini ya, ini ada bantuan
sedikit aja, bukan uangnya tapi ini bantuan tepung kan gitu kan, beras kan legal. Iya. Ya kan, tapi kan itu duit juga tadinya kan, duit diputar jadi barang, dikasih tuh. Masalah senang duit. Ya setiap kampanye kan pakai duit. Mana ada kampanye nggak pakai duit? Makanya saya nggak pernah itu mau calon jadi apa di DPR kayak mau apa jadi apa nih, ogah gitu. Bang, ada dugaan. Pertanyaan apa tuh? Ada dugaan, Bang. Nah, tadi pertanyaan apa? Kok sampai ke wilayah? Kok sampai diam gitu Menko Polhukam? Oh ya tadi diam ya. Ya itu kita nggak tahu jawabannya. Nggak tahu ya, Bang? Nggak tahu jawabannya. Tapi biasanya abang kan agak lebih banyak tahu, Bang. Ya kan tadi udah di belakang udah kita ceritain. Oh gitu. Gitu sekarang kita nggak tahu, tapi belakang kita ceritain dikit. Itu Bang, coba ceritain dikit. Itu Bang, ada dugaan Bang, seorang kepala daerah, mungkin ada beberapa kepala daerah yang dibantu oleh Sambo mungkin, makanya ini bisa agak sakti gitu Bang. Ya, sekarang sih udah nggak sakti ya. Cuman kan orang yang udah dibantu kan ngerasa ini duitnya jangan-jangan dari begituan lagi kan gitu. Iya. Mungkin di daerah mana, wali kota mana tuh, di ujung utara mana, atau di Jawa Tengah mana kan gitu kan. Ada juga orang yang udah kebantu pakai duitnya Sambo kan. Cuman kan mereka nggak tahu duitnya dari mana. Pas mereka ngerasa, oh ternyata uang 303 nih kan gitu, mungkin ya. Sehingga mereka juga bingung. Ya kan? Kalau mereka bingung, kita apalagi lebih bingung lagi kan gitu, karena mereka nggak bunyi kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan semua baik-baik aja. Semua baik-baik saja. Iya baik-baik aja. Cuman ya jangan begitu lagi lah. Cukup sekali ini aja lah. Orang dulu udah pada ke Singapura semua nih. Bos-bosnya udah lari ke Singapura, udah pada nongkrong di sana nunggu berita lagi. Nunggu berita ya? Iya. Sudah aman apa enggak gitu ya? Iya. Itu kan perintahnya Pak Ali. Pak Ali mana Bang? Ada Ali. Udah pokoknya Ali deh. Nanti kan yang merasa namanya Ali juga kan tahu. Oh gitu ya. Iya. Perintahnya Pak Ali ini makanya mereka lari semua dulu. Iya. Ngungsi dulu ke Singapura gitu. Singapura, mungkin seterusnya kali. Soalnya kan peluang untuk bikin kegiatan apa judi online kan udah nggak ada lagi di Indonesia, udah peluangnya udah ditutup. Seterusnya ditutup peluangnya nih, lebih kejam kayak zaman Pak Sutanto dulu. Tutup aja nih. Jadi ya mereka duitnya paling ya dipakai untuk usaha apa lagi yang halal kan gitu, cari lagi. Kalau enggak mereka tinggal Singapura aja terus. Iya. Oke. Siap Bang Diolipa. Terima kasih banyak Bang atas waktunya berbincang dengan Monitor Indonesia Bang. Oh iya, terima kasih Bang Hotman. Iya. Ya. Oke, sahabat Monitor Indonesia. Demikian perbincangan kita dengan Bang Diolipa Yumara. Sampai bertemu di perbincangan berikutnya. Salam. Salam Merah Putih.